Jadi di sini saya Absail Siburian dari Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan menjelaskan eh, tentang materi digital marketing sesuai template yang diberikan oleh Bu Indah untuk mata kuliah praktik komunikasi dan presentasi. Jadi pembahasan hari ini yang saya bahas itu yang pertama itu apa itu digital marketing atau bisa bilang pengertian. Kemudian kegunaan digital marketing, strategi digital marketing, display advertising, mobile advertising, serta contoh digital marketing. Yang pertama itu pengertian dari digital marketing. Jadi digital marketing itu adalah sebuah pemasaran iklan untuk segala jenis aktivitas pemasaran yang biasanya digunakan melalui media internet atau bisa digunakan secara online. Digital marketing ini mengikuti semua aktivitas yang dilakukan secara online. Intinya, digital marketing ini adalah sebuah usaha untuk mempromosikan sebuah produk untuk layanan kepada audiens atau bisa disebut dengan pembeli potensial. Kemudian saya akan membahas kegunaan digital marketing. Yang pertama itu bisa digunakan untuk semua bisnis. Jadi mau kita menggunakan mau bisnis di mana aja atau bisnis apapun itu bisa kita gunakan namanya teknik marketing. Kemudian nomor 2 itu meningkatkan pendapatan dengan sangat efektif. Atau bisa dibilang pendapatan di digital marketing ini tidak turun drastis atau bisa dibilang pendapatannya juga sangat bagus. Kemudian nomor 3 itu mampu menjangkau target konsumen secara spesifik. Jadi digital marketing ini bisa menjangkau konsumen tanpa harus berhadapan gitu atau artinya secara spesifik itu bisa menjangkau konsumen itu tanpa harus berkontak fisik gitu. Kemudian nomor 4 itu bisa digunakan di perangkat apapun secara mudah. Jadi kita mau gunakan di HP, tablet, komputer, laptop atau apa gitu bisa kita gunakan secara mudah. Kemudian mendapatkan peluang bisnis yang besar. Jadi dengan teknik digital marketing ini kita lebih mendapatkan peluang bisnis yang besar. Jadi bukan cuman di sekitar-sekitar aja. Jadi di peluang apapun bisa kita dapat gitu. Kemudian membantu brand bisnis kita. Jadi ini sangat membantu gitu untuk bisnis kita ke depannya. Kemudian strategi digital marketing. Strategi digital marketing ini bisa kita pilih dengan strategi yang bawah, menengah atau budgeting hingga sumber daya pengaplikasiannya itu berjalan gitu. Jadi ada beberapa strategi digital marketing yang banyak digunakan oleh banyak pengusaha. Yang pertama itu Google Business. Google Business ini layanan itu berbasis internet atau secara online bisa kita akses ya. Untuk para pemilik usaha yang dijalankannya. Jadi ini sangat berguna untuk bagi pengusaha atau kita mungkin jadi calon pengusaha, kita bisa belajar Google Business. Kemudian WhatsApp Business. WhatsApp Business ini sebenarnya tidak lain lagi dengan yang namanya WhatsApp biasa. Jadi ini sangat sama ya, cuman bedanya dia ini WhatsApp bisnis ini lebih ke bisnis. Ini biasanya banyak digunakan oleh pengusaha-pengusaha. Kemudian yang ketiga itu email marketing. Email marketing ini penggunanya sangat banyak. Jadi kegunaannya ini sangat penting sekali untuk bagian promosi atau misalkan bisa dengan kontak dengan konsumen atau sebagainya. Kemudian yang keempat itu sosial media. Sosial media ini sudah tidak asing lagi dengan di kehidupan kita karena kita hampir setiap hari menggunakan yang namanya sosial media. Contohnya seperti Facebook, Instagram atau yang lain gitu. Jadi kegunaan sosial media ini bukan cuma upload foto atau story gitu. Jadi sosial media ini juga bisa kita gunakan sebagai media promosi untuk bagian promosi produk yang kita gunakan gitu. Kemudian ada yang namanya display advertising digital marketing. Jadi
display ADS ini sebenarnya sangat banyak di mana-mana gitu. Contohnya kayak di web atau apa gitu. Jadi ini sangat dibilang sederhana sebenarnya ya. Jadi di mana aja iklan Anda pasti akan ditampilkan kepada target audience karena ini bisa kita akses itu melalui situs web atau media sosial lainnya. Sama kebanyakannya iklan digital lainnya, contohnya kayak display advertising itu sudah menggunakan namanya sistem cost per click. Contoh dari display ADS ini contohnya adalah seperti gambar yang samping itu, salah satu iklan promosi Burger King. Kemudian mobile advertising digital marketing. Ini sama dengan yang display advertising tadi, cuman bedanya dia lebih menggunakan ke mobile untuk bagian promosi produk. Jadi bagian mobile advertising ini sebenarnya sudah banyak ya. Maksudnya dia lebih banyak kegunaannya daripada yang display ADS tadi. Jadi di mobile advertising ini contohnya itu kayak Shopee, Lazada, Tokopedia gitu, namanya itu adalah mobile advertising. Jadi di mana kita sana bisa melihat iklan promosi, bisa melihat sale, bisa langsung melakukan pembelian sebuah produk. Ini sama juga dengan melakukan sistem cost per click. Kemudian apa sih contoh digital marketing itu? Jadi untuk menentukan target itu kita perlu melakukan yang namanya analisa untuk menerapkan sistem digital marketing itu paling efektif atau paling efisien. Jadi untuk beberapa macam alat sebagai halaman analisa untuk mengukur sebuah iklan, perilaku user, untuk melakukan anggaran iklan sehingga benar-benar sesuai target dengan pemasaran yang ingin kita capai. Contohnya dari digital marketing itu gak kalah asing lagi, yaitu Google Analytics, Search Console, Facebook ADS Manager, Instagram Insight, atau kayak contohnya TikTok Shop dan lain sebagainya yang masih banyak bisa kita gunakan. Kemudian saya akan menjelaskan apa saja sih contoh-contoh dari digital marketing ini. Yang pertama itu adalah website. Website sebenarnya nggak kalah asing lagi ya di kehidupan kita sebenarnya. Setiap hari kita juga search melihat website gitu. Paling banyak website yang paling mungkin kita lihat gitu. Sebenarnya si website dari dulu itu sudah banyak menjadi pilihan banyak orang ya. Jadi orang bisa mudah mengakses dengan cepat untuk mendapatkan informasi gitu. Jadi kecepatan tukar data itu bisa dibilang sangat mudah. Kemudian bisa menyebarluaskan produk kita. Jadi bisa mempromosikan produk, menjual beli online produk atau sebagai media promosi. Kemudian yang kedua itu konten marketing. Konten artinya adalah sebuah isi yang berada di sebuah media atau sebuah video gitu. Jadi konten ini sebenarnya banyak, seperti konten YouTube, TikTok, dan lainnya. Ini seperti di TikTok, banyak sekarang yang saya lihat itu konten marketing. Jadi mereka melakukan sebuah promosi produk kepada si audiens sehingga si audiens tertarik untuk pembelian. Biasanya postingan ini melakukan yang namanya caption ya. Tanpa caption mungkin si audiens bingung ini jual produk atau apa gitu. Jadi untuk caption itu sebenarnya banyak digunakan sosial media lainnya seperti di Facebook, Instagram, dan lain-lainnya. Jadi ini sebenarnya banyak kita temukan. Contohnya di YouTube, website, dan sosial media. Kemudian saya akan menjelaskan yaitu sosial media. Sosial media ini banyak kita gunakan ya di kehidupan sehari-hari, kayak kita contohnya mengupload foto, video, story, atau yang lain. Sebenarnya kegunaannya itu bukan itu aja. Jadi sosial media ini banyak kegunaannya. Jadi contohnya sosial media ini sudah banyak dilakukan oleh ratusan jutaan orang di dunia ini. Jadi itulah tempat mereka untuk berinteraksi dengan si audiens tanpa dibatasi waktu dan ruang gitu. Kemudian apa itu search engine optimization atau SEO? Ini sebenarnya banyak digunakan orang
lebih banyaklah digunakan. Jadi ini adalah sebuah mesin pencarian seperti Google, Chrome, Yahoo, atau Bing gitu. Jadi ini adalah media online yang paling banyak atau paling mudah deh dilakukan untuk mencari informasi di belahan dunia manapun gitu. Kemudian Google ADS atau Search Engine Marketing. Jadi ini sebenarnya adalah tempat khusus. Jadi tempat khusus yang disediakan Google untuk pengusaha dalam menyediakan atau untuk beriklan gitu. Jadi perusahaan itu bisa melakukan iklan dengan sangat mudah, yaitu di Google ADS. Jadi Google ADS ini ada 3. Yang pertama itu Search Engine Marketing iklan yang biasanya muncul di pencarian Google. Jadi kita kalau mau search di Google itu biasanya kan di paling atas itu ada muncul iklan. Kemudian display network iklan banner ADS. Biasanya nih muncul di website, blog-blog atau yang lain gitu. Ini biasanya ramai sangat pengunjungnya ya kan. Kemudian YouTube ADS. YouTube ADS inilah paling sering kita lihat ya kan. Kayak misalkan kita nonton YouTube gitu, tiba-tiba muncul iklan di banner-banner gitu atau enggak di dalam video. Itu adalah namanya YouTube ADS. Kemudian yang terakhir itu email marketing. Email marketing ini sama seperti yang saya jelaskan tadi. Email marketing ini bukan cuman menerima pesan aja, atau kita juga bisa melakukan promosi pada suatu layanan atau toko online gitu. Misalkan itulah penggunaan email sebagai marketing. Jadi email marketing ini sebenarnya banyak juga kegunaannya dan sangat penting juga. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, atau mungkin itu saja yang bisa saya kerjakan. Jika ada kesalahan saya yang saya ucapkan atau mungkin saya menjelaskannya kurang bagus atau apa, mohon dimaklumi ya, karena saya masih belajar juga. Terima kasih.